Ini daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Coach Sintayong untuk menghadapi Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Nah, pada kali ini aku sengaja menggunakan batik karena pada saat kita mengupload video ini atau pada tanggal 2 Oktober merupakan Hari Batik Nasional. Nah, beberapa waktu yang lalu salah seorang YouTuber terkemuka di dunia yang bernama Aisyah Speed melakukan live streaming di Malaysia. Di suatu momen, oknum yang ada di negara Malaysia menganggap kalau batik ini punyanya Malaysia. Selesai live streaming tersebut berlangsung viral itu di Indonesia. Kenapa? Orang Malaysia menganggap batik punya mereka dan lain sebagainya. Jadi, selaku warga negara Indonesia, kita teman-teman harus bangga, harus kita lestarikan, harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, batik ini. Keren loh kalau kita menggunakan batik. Nah, pertanyaan aku, apakah teman-teman hari ini menggunakan batik? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Atau apakah teman-teman sehari-hari memang gemar ini menggunakan batik? Oke, kita masuk ke konteks video. Pecinta sepak bola Indonesia, atmosfernya sekarang ini sangat amat luar biasa. Menanti-nanti pertandingan timnas Indonesia. Kenapa? Karena dari sisi kualitas permainan timnas, perkembangan timnas Indonesia ya progresif, meroket. Apalagi pemain-pemain timnas kita pun berkualitas, sehingga memunculkan yang namanya optimisme. Bisa nih timnas kita bersaing di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, mau menghadapi negara apapun itu. Nah, kalau kita bicara dulu teman-teman, muncul loh ya rasa pesimis ya saat menghadapi negara-negara yang superior. Kita sebut saja kayak Arab Saudi, Australia, pun termasuk Bahrain. Bahrain kan pernah dulu membantai kita dan negara-negara lainnya. Nah, untuk posisi sekarang ini mindset yang sangat amat luar biasa sih. Pecinta sepak bola Indonesia percaya kalau misalnya timnas Indonesia kita bisa berbuat banyak. Nah, setelah tentunya dibangun oleh Coach Sintayong dengan waktu yang tak sebentar juga teman-teman. Nah, kita juga harus melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia kita ini cepat ya, melesat secepat kilat. Ada andil keterlibatan besar, tanpa mengurangi rasa hormat ya, andil keterlibatan besar dari pemain-pemain keturunan yang kita cari, yang mereka mau akhirnya memperkuat timnas. Jadi akselerasinya itu, lompatannya itu sangat amat cepat, sangat amat fantastis teman-teman. Yang dari sisi permainan, misalnya saat kita menghadapi Arab Saudi, saat kita menghadapi Australia, kita mempunyai plan, kita mempunyai pattern, kita mempunyai rencana, kita mampu bersaing dan bukan lagi menjadi bulan-bulanan. Dan kita selaku pecinta sepak bola Indonesia itu dikonfirmasi, diafirmasi ya oleh media-media yang ada di luar, bahwasanya timnas kita sangat amat berkembang dan banyak negara-negara di Asia Tenggara yang ingin mengikuti jejak timnas Indonesia. Nah, baru-baru ini Malaysia kan mencoba mencari pemain-pemain keturunan, dan salah seorang pemain keturunan yang coba mereka naturalisasi tidak memenuhi syarat. Nah, jadi ya banyak akhirnya, sekali lagi teman-teman perlu kita garis bawahi, kesuksesan timnas Indonesia banyak diadaptasi oleh negara-negara yang ya tetangga dari Indonesia teman-teman. Jadi Coach Sintayong pun sudah akhirnya mengumumkan daftar 27 nama pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Ini bakalan kita ulas teman-teman. Nah, ini slide yang pertama, yang posisi penjaga gawang ada Martin Vaz, Nadeo Argawinata, Hernando Ari untuk di level Liga 1. Nadeo dan Hernando aku pikir masih yang terbaik, meskipun ada beberapa kesalahan-kesalahan elementer yang terjadi ya, yang mereka lakukan yang merugikan Borneo ataupun Persebaya. Tetapi secara overall mereka lah yang terbaik, dan di timnas pun mereka ketika diberi kesempatan mencoba membayar kepercayaan itu. Untuk Martin Vaz, kita sudah lihat bagaimana penampilan di klubnya bersama Dallas, pun bersama timnas kala debutnya memang
memberikan kesan yang sangat amat impresif. Nah, kita bergeser ke back, ada Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam bersama Ford FC, luar biasa penampilannya, dan pada saat Ford FC klub Asnawi menghadapi Persib Bandung, Asnawi pun menjadi salah satu elemen sangat amat penting dari sisi defensif, mematikan taktikal yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Nah, bagaimana pendekatan Boyan Hodak? Nah, mungkin ada sebagian yang belum nonton video analisa taktik Persib menghadapi Ford FC. Asnawi yang berada di sayap kanan, pada fase attacking yang dilakukan oleh Persib Bandung, ia sering track back ke bawah. Nah, untuk menutup, menjaga Edo Febriansah, fullback sebelah kiri dari Persib Bandung yang melakukan overlap tinggi. Nah, Beckham yang bermain di sayap kiri dari Persib itu bermain masuk ke dalam sebagai false winger. Nah, jadi hal tersebut berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Ford FC. Kemudian kita bergeser ke Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini seperti tak tergantikan ya ketika Coach Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia. Kita lihat ke depan nggak tahu lah ya. Tetapi untuk menghadapi Bahrain, menghadapi Cina, kembali Jordi Amat dipanggil. Sebelumnya Jordi Amat mengalami cedera. Nah, pada saat pertandingan GDT, Johor Darul Ta'zim, di Liga Champions Elite teman-teman, saat menghadapi Shanghai Shenhua, Sintayong langsung menyaksikan pertandingan tersebut. Jordi Amat tidak bermain di menit pertama, dia main di akhir-akhir pertandingan teman-teman. Dan fakta bahwasanya di pertandingan tersebut Jordi Amat enggak diplot sebagai pemain belakang. JDT menggunakan taktik 3 back, tetapi Jordi bukan berada di posisi center back tengah, tetapi Jordi ditempatkan oleh pelatih dari GDT, Hector teman-teman, bermain sebagai holding, sebagai pemain tengah DMF. Nah, menggantikan peran Natso Insa. Nah, jadi ini kan menarik ya, ditonton oleh Coach Sintayong, dan penempatan yang diberikan oleh pelatih GDT pun terhadap Jordi bukan tempat yang biasanya diberikan oleh Sintayong terhadap Jordi di timnas Indonesia. Nah, dengan Sintayong menonton pertandingan Jordi bersama GDT, itu pun tentu menambah cakrawala bagi Coach Sintayong untuk penempatan posisi Jordi. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya Jordi kan kita sudah mengetahui usianya, kita nggak bisa menafikan hal tersebut, dan pada beberapa kesempatan yang diberikan oleh Coach Sintayong untuk bermain di center back tengah, teman-teman, banyak hal-hal blunder yang ia lakukan. Ketika blunder dilakukan Jordi, maka akan langsung tuh berhadapan dengan ya kiper, sembari di covering, diganggu oleh rekan-rekan Jordi di posisi lini belakang. Nah, blunder, kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh Jordi Amat tentu ini harus menjadi bahan evaluasi. Aku pun memikirkan hal tersebut, mengapa akhirnya beberapa kali treatment dilakukan oleh GDT memainkan Jordi Amat ini sebagai holding DMF. Nah, bukan tak mungkin Jordi Amat ini yang kuat dari sisi build up, yang bagus reading the game, teman-teman, ditempatkan di sektor DMF suatu saat nanti untuk meminimalisir juga kegemaran dalam tanda petik Jordi Amat yang melakukan kesalahan-kesalahan. Oke, kita lihat nanti. Kemudian ada Kelvin Verdong, ini gila, nggak usah kita bahas lagi. Saint Petinama tentu harus bisa dikeluarkan lagi potensi ya. Bagi aku Saint Petinama secara potensi ya belum begitu menonjol, belum begitu kelihatan teman-teman. Lalu di lini belakang lainnya, posisi back teman-teman, ada Pratama Arhan. Pratama Arhan ini pun tetap diberi kepercayaan walaupun dia tidak mendapatkan kesempatan. Sudah ya kebiasaan Coach Sintayong lah ya. Kemudian ada Ferrari, Rizky Ridho. Rizky Ridho ini ya meskipun banyak pemain-pemain berkualitas, Rizky Ridho ini tetap bisa bersaing ya dengan pemain-pemain keturunan kita. Jadi nggak heran kalau misalnya Rizky Ridho tetap diberi kepercayaan, diberi kesempatan, karena kapasitasnya, kemampuannya bisa menyetarai ataupun ya sosok kadang lebih bagus nih permainan dari Rizky Ridho. Kemudian ada Eliano Renders, kemudian ada Sandy Walsh, Mesilgers, Itjes, kemudian ada Wahyu Prastio. Nah, Wahyu Prastio pemain Malut United ini pun beberapa kali diberi kesempatan tidak begitu mengecewakan ya. Jadi first impression itu penting bagi dirinya untuk bisa terus ditarik oleh Coach Sintayong. Kemudian kita geser ke slide selanjutnya teman-teman. Ada Tom Hai, ya seperti biasa, Marcelino, Ricky Kamboya, Nathan Choon, Ivar Yenar. Ya tidak berbeda dengan beberapa pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong sebelumnya. Dan menarik sih aku melihat bagaimana di sektor tengah dari timnas Indonesia, apakah ada pendekatan berbeda dilakukan tadi terhadap Jordi Amat. Kita lihat aja, wait and see.
Kemudian di slide selanjutnya ada Ragnar Oratmangun, Malik Rizaldi, pemain Persebaya mendapatkan kesempatan lagi, Rafael Strike, Witan, Dimas Derajat, Hoki Caraka, Egy Maulana. Ini pemain-pemain yang biasa dipanggil oleh Coach Sintayong yang tentu tak perlu banyak kita bahas teman-teman. Ya, dengan skuad hebat ini, aku memikirkan ini luar biasa loh, makin hebat makin mewah pemain-pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia, dan tentu bagi seorang pelatih dalam hal ini Coach Sintayong terbantu sedikit banyak itu bagaimana pemain berkualitas dari sisi pemahaman taktikalnya harusnya bisa lebih cepat mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Itu dulu pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi defensif kita melihat bagaimana kuatnya yang dibangun oleh Coach Sintayong, tetapi kita butuh nih pertunjukan atraksi dari sisi attacking, dan itu tentu ditunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia karena level kita ini, level pemainnya selayaknya mampu nih bermain atraktif dari sisi attacking ya, walaupun nggak bermain proaktif banget, defense counter ada sesekali attacking dilakukan, setidaknya bisa yang namanya proaktif. Yang ketiga, visi dan misi. Nah, dari beberapa pertandingan sudah dilakoni oleh Sintayong bersama timnas Indonesia, masih banyak pemain-pemain yang terlalu egois, padahal masih kerap muncul yang namanya penyanyian terhadap peluang, padahal ada muncul space, ada muncul ruang, tetapi ruang yang muncul itu nggak bisa diokupansi, dimanfaatkan. Itu sangat amat disayangkan. Dan penutup teman-teman, dengan skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia, ya aku pikir ini luar biasa dan harusnya bisa bersaing, yang memberikan hal yang sangat amat penting terhadap pertandingan yang dilakoni. Oke, sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.